Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayati. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membuat video biografi yaitu tentang Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni Kartodiwirjo. Ia lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Ayah Soekarni bernama Imon Kartodiwirjo yang merupakan keturunan Eyang Onggo, yaitu juru masak Pangeran Diponegoro. Sementara ibu Soekarni bernama Sepuyah, seorang gadis asal Pendiri. Keseharian orang tua Soekarni dimulai saat ia berdagang di Pasar Garum, Blitar, dan termasuk keluarga berada di zaman itu. Dan perkenalan Soekarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia usia 14 tahun saat ia menjadi anggota Penghimpunan Indonesia Muda pada tahun 1930-an. Lalu ia bersekolah di Madisiswa, sejenis taman siswa yang didirikan oleh Muhammad Anwar di Semarang. Ia belajar mengenai nasionalisme. Dan gurunya ini sangat nasionalisme dan anti penjajahan Belanda. Lulus dari Madisiswa, Soekarni melanjutkan studi ke HIS Blitar, lalu lanjut ke Mulo Blitar. Setelah lulus dari Mulo, Soekarni melanjutkan studi ke Wick School atau Sekolah Guru dan Vokal University atau Universitas Rakyat. Dan diketahui Taman Siswa merupakan sekolah rakyat yang didirikan oleh Suwardi Suryadiningrat atau Kiai Hajar Dewantara. Jiwa nasionalisme Soekarni sudah ditanamkan sejak kecil, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Saat di sekolah, ia dididik oleh seorang guru yang bernama Muhammad Anwar. Lalu, atas bantuan Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno, ia disekolahkan di Bandung, jurusan jurnalistik. Ia sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita yang membuat dirinya berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Pada tahun 1935, Soekarni menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Salah satu jasa Soekarni yang terkenal adalah ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Rencana pelaksanaan proklamasi adalah pada tanggal 25 Agustus 1945. Lalu, karir politiknya menonjol cepat. Pada tahun 1931, dia menjadi anggota Indonesia Muda. 2 tahun kemudian, PID berkali-kali menangkapnya karena aktivitas politiknya. Untuk menghindari penangkapan, Soekarni kabur dari kota Batavia berdasarkan situs Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Dan Soekarni berhasil bebas dari persaingannya setelah pemerintah penduduk militer Jepang membebaskan seluruh tahanan politik. Soekarni ketika itu bergabung sebagai pegawai Sendebu, Departemen Propaganda, dengan pegawai Yongte, pegawai tinggi tingkat 4. Lalu Soekarni sempat lari ke Jawa Timur. Ia sempat bersembunyi di pondok pesantren di Kendiri, kemudian di pondok pesantren di Banyuwangi. Kepemimpinan PB Indonesia Muda dilakukan kepada Ruslan Abdul Ghani. Dalam pelariannya, Soekarni dari Banyuwangi menyeberang ke Kalimantan pada tahun 1938. Ia menggunakan nama samaran yaitu Maidi. Pada tahun 1941, ia ditangkap PID di Balikpapan. Dari penjara Balikpapan, Soekarni dipindahkan ke penjara Samarinda, Surabaya, dan Batavia. Di pengadilan, ia dihukum dan dibuang ke Bovendigul. Namun, Soekarni menolak dan memajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada malamnya. Dilakukan perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, Rumah Laksamana, Tandasahi, Medan. Dan setelah proklamasi, Soekarni menghimpun kekuatan pemuda mendukung pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 September 1945. Ia memperkasai pengambil alihan stasiun kereta api, angkatan kota, dan stasiun radio. Soekarni dan kawan-kawan menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk mendukung proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mendesak mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Jepang. Lalu ia pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Soekarno mengatakan menjadi dia besar untuk Republik Rakyat Tiongkok, RTT, dan Mongolia. Dan Soekarni wafat pada tanggal 7 Mei 1971 saat ia usia 54 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.